akan memahami beberapa pertanyaan malaikat yang secara syariah, bahwa kalau kita nanti masuk ke alam barzah itu akan ditanya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sebelum malaikat itu bertanya kepada kita, kita harus tahu malaikat, ya, malaikat. Kita harus tahu malaikat. Malaikat ini yang wajib kita ketahui minimal ada 10 malaikat. Dari mulai Jibril, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, ya, Malik, Ridwan. Ada 10 minimal. Kita harus ainul yakin dulu nih. Kalau ilmu yakin sudah nih, ada 10 ilmu yakinnya. Ilmu yakin, ilmu sudah tahu kita malaikat ada 10. Itu ilmu. Sekarang dari ilmu yakin ini kita harus masuk ke ainul yakin. Masuk ke ainul yakin. Ain ini mata hati. Kalau Imam Ghazali menyebutnya basirah, ya, basirah. Basirah itu mata hati. Jadi dari ilmu yakin, dari ilmu naik setingkat kepada keyakinan mata hati. Maksudnya seperti apa? Kalau Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, itu kan perlu pengetahuan. Untuk masuk dalam ainul yakin, kita bertanya, di mana ini malaikat adanya? Gak tahu, pokoknya malaikat ada. Harus yakin, harus ainul yakin. Harus melihat dengan mata hati bahwa malaikat itu ada. Di mana adanya? Dalam diri manusia. Jibril itu adanya di sini, di otak. Itu yang mengatur frekuensi wahyu dari malaikat kepada Nabi dan kepada Allah. Jadi wahyu itu satu frekuensi, Nabi dengan Allah yang membuat frekuensi dan Jibril. Kalau kita telepon kurang satu angganya saja nggak ada masuk itu, frekuensinya nggak nyambung. Jadi otak kita, akal kita, pikiran kita berfrekuensi keyakinan kepada Allah karena Dia Jibril. Berarti kita harus jadi Jibril. Yang memberikan ilmu pengetahuan dari Allah kepada kita itu siapa? Itu Dia. Kepada Nabi namanya wahyu, kepada kita namanya hidayah, ilham, taufik. Jadi ada dalam diri kita, dapat petunjuk, dapat ide, gagasan, rencana. Itu Dia itu kerja Jibril itu. Jadi jangan kira Jibril itu ada di luar. Makanya dalam hadis katanya Jibril itu sayapnya 600.000 sayap. Maksudnya lebih banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Jadi kita lebih banyak menjadi Jibril.
bertindak, berbuat, tersenyum, berkata, itu dia kerja. Berarti Jibril ada di diri kita. Itu ainul yakin. Kalau ainul yakin Jibril ada di mana ya nggak tahu. Ainul yakin berarti Jibril dalam otak kita itu. Ini dalam visualisasinya otak itu ya Jibril itu dia. Mau tahu Jibril itu dalam diri kita otak. Ya, tuh. Yang kedua Mikail. Mikail tugasnya apa? Bol. Secara ilmu yakin aja gak paham Bol. Pak. Hah? Mikail Memberikan rizki. Ada dalam diri kita. Rasa nikmat, pahit, asin, pedas yang dirasa itu dia tuh. Berarti ada di dalam diri kita rizki. Yang merasakan rasa sehat, rasa sakit itu dia Mikail. Artinya Mikail itu adalah sifat yang ada di dalam diri manusia yang Allah berikan. Israfil meniup sangkakala trompet. Berarti kiamat. Nah kiamat itu kiam artinya bangkit. Kalau dalam diri kita bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterpurukan, berarti Israfil itu. Oh, kemarin saya baru ilmu yakin, sekarang ainul yakin. Israfil itu. Kemarin kita nggak hafal Yasin, sekarang hafal. Itu Israfil. Bangkit. Jadi yang membangkitkan semangat, spirit yang positif, itulah Israfil. Berarti ada dalam diri kita. Berarti kan karakter Israfil. Lalu Israel, apa Israel? Nyawa. Mencabut nyawa. Dalam diri kita lah. Kalau lagi sakit rasanya gimana? Sakit. Oh lagi sakit rasanya nggak enak. Lagi nikmat rasanya nih enak. Itu dia Israel. Jadi merasakan kita. Lalu lagi tidur. Yang tidur itu nur insan, Nurullah dan Nur Muhammadnya tidak tidur. Makanya dalam surah ayat kursi la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Yang tidur Nur Insan itu kerjanya Israel. Keluar disebutnya kita lagi tidur, sesungguhnya itu sudah mati. Itu Israel. Lalu Munkar Nakir bertanya di dalam kubur yang mana? Yang dimasuk kubur itu tubuh kita. Yang dimasuk kubur itu tubuh kita. Pernah dengar cerita Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan? Itu secara sejarah syariah seperti itu. Sesungguhnya hakikatnya ainul yakinnya bahwa Nabi Yunus itu masuk ke dalam dirinya, mengenal dirinya lebih dalam. Maka dalam sejarahnya bahwa Nabi Yunus masuk ke dalam perut ibunya kembali. Artinya mengenal dirinya lebih dalam. Karena ada ungkapan Arif bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah. Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya, ke dalam dirinya, mengenal diri. Oh, dalam diri saya ada urat ini dari udara dari Nur Muhammad dari Ahmad itu Ruhullah, Ahmad dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku hembuskan dari nafasku ruh kalian. Allah yang berkalam, min ruhi, dari ruhku. Kemudian dalam diri kita ada daging dan urat dari tanah bersumber dari Nur Muhammad dari Ahmad dari Allah. Tulang dalam diri kita dari air dari Nur Muhammad dari Ahmad dari Allah. Darah dalam diri kita dari cahaya nur atau
naro ya nuron. Kalau api cahayanya panas, kalau lampu cahayanya terang, nyaman. Dari mana itu nur? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari mana? Dari Ahmad. Ahmad dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Munkar Nakir bertanya kepada diri kita, dari mana itu asalnya kita? Sumbernya dari mana? Itu Munkar Nakir. Kita nggak mau nanya. Lagi sholat tahiyat, telunjuknya ditunjukin. Apa maksudnya? Nggak tahu, pokoknya suruh nunjuk kan gitu. Tunjuk Tuhan satu. Emang kalau isyarat Tuhan satu harus pakai telunjuk? Kayaknya kalau telunjuk kata sopan banget gitu ya, nunjuk. Kalau orang-orang Sunda alamanya alamat nunjukinnya pakai jempol malah. Nah, gitu. Itu nggak pernah kita tanya. Pokoknya ya wis, pokoknya patuhi aja kayak gitu udah. Itu baru ilmu yakin gitu. Itu Munkar Nakir itu yang bertanya kayak gitu. Ya, Munkar Nakir bertanya, Marrobuka. Bukan nanti sekarang, maksudnya pelajari itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Sekarang. Munkar Nakir itu yang mengenalkan kita kepada Allah melalui mursyid, melalui guru. Oh, kata guru melalui Munkar Nakir, pelajari itu Allah. Allah lafzul jalalah, alif lam lam ha. Alifnya jalal, jalalnya dalam diri kita adalah darah. Kemudian lamnya pada saat kita ruku, jamal. Jamal itu urat-urat yang ada dalam diri kita. Kemudian lam kedua kohar pada saat sujud. Gagah kohar itu yang ada dalam diri kita, visualisasinya adalah tulang. Kemudian duduk antara dua sujud itu ha. Kan Allah alif lam lam ha. Haknya itu apa? Kamal. Duduk antara dua sujud. Divisualisasikan dalam tubuh kita ada daging dan kulit. Malaikat Munkar Nakir bertanya Marrobuka, itu jawabannya. Sekarang jawabannya bukan nanti. Maksudnya disuruh dipelajari. Kalau lagi hidup nggak ngerti Marrobuka, bagaimana sudah mati ditanya? Mas Eko lagi hidup ditanya nggak ngerti Marrobuka. Kalau sudah mati nggak bisa jawab. Masih hidup aja nggak bisa jawab. Jadi Munkar Nakir bertanya itu sekarang. Lalu jawabannya selain Munkar Nakir menyatakan Marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Kita mempelajari Allah itu punya sifat. Sifat Allah ada berapa? Ada 20. Ya. Ternyata sifat Allah yang 20 itu terhimpun di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, kita la ilaha illallah baru sifat ilmu yakin doang. Belum ainul yakin. Harus masuk ke ainul yakin, la ilaha illallahnya kita bongkar. Oh, di dalam kata la itu ada sifat nafsiyah namanya wujud. Wujud itu artinya ada Allah Subhanahu wa taala. Adanya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, dan tidak ada permulaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya diri kita dan seluruh alam itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ilaha, dalam kata ilaha itu ada sifat salbiyah. Salbiyah itu penolakan. Kidam baqa mukhalafatul hawadisi kamu binafsihi wahdaniyah. 5 menolak. Salaba itu menolak. Kidam terdahulu ditolak oleh salbiyah. Tidak mungkin Allah itu adanya belakangan. Baqa kekal ditolak oleh salbiyah. Tidak mungkin Allah itu binasa. Mukhalafatul hawadisi, tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Makanya yang punya keyakinan bahwa Allah itu ada di atas, ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan, maka menjadi musyrik. Tuh, ya. Itu harus diyakini, harus diainul yakin. Itu jawaban malaikat tuh sekarang jawabannya, keyakinan. Apa perlu dihafal? Gak usah.
Oh, dihafalin nanti malaikat nanya jawabannya kayak gitu, nggak perlu. Karena di akhirat yang jawab itu amal ibadah kita, bukan mulut lagi. Keyakinan ini yang harus diperdalam, ainul yakinnya itu. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada yang menciptakan dan tidak akan pernah binasa. Itu ada yang berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat esa, sampai diukirkan Allah dalam wahyunya, qul huwallahu ahad, esa, satu tidak terbilang, dua bukan dari yang satu, ya. Jadi gitu. Itu Israil Munkar Nakir bertanya kepada kita. Lalu dalam kata illa itu sifat ma'ani. Jadi ulang-ulang supaya mendalam, supaya melekat di dalam ingatan kita. Ma'ani itu sifat yang nyata, yang zahir, yang nyata dari dalam diri kita. Jangan dalam diri kita aja, jangan seluruh makhluk ada sifat ma'ani. Monyet bisa makan pisang, kita bisa makan pisang? Bisa. Monyet bisa minum, kita juga bisa minum. Lalu bedanya apa monyet dengan kita? Nah, berarti kan dia juga punya sifat ma'ani. Punya mata, punya mulut, punya telinga, punya hidung, punya rasa. Itu sifat ma'ani yang 7 itu. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bisa melihat. Binatang bisa melihat, kita juga bisa melihat. Binatang bisa makan, kita juga bisa makan. Jadi sifat ma'ani diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Itu harus dikuasai, diyakini, dia ainul yakin. Dalam kata Allah itu ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu sifat yang batin. Sifat yang batin itu sifat yang nyawanya, ruhnya. Ya. Kalam itu mulut. Kalau belum ada mutakalimun belum bisa berkata kita. Ada tangan, ada kaki. Kalau belum ada nyawanya nggak bisa bergerak. Jadi patung kita. Jadi dalam kata Allah itu ada sifat maknawiyah, ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Nah itulah pertanyaan malaikat yang kita jawab, yang ditanya oleh malaikat, mar rabbuka, jawabannya itu bukan nanti, sekarang harus diyakini, gitu, ya. Itu tentang pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Jadi dalam diri kita malaikat Munkar Nakir itu bertanya dalam kubur, maksudnya badan bertanya, ya, kepada diri kita sendiri. Lalu Malik itu milik yang sudah dimiliki. Organ tubuh yang Allah berikan itu namanya Malik. Milik dua tangan, milik dua kaki, milik dua telinga, milik dua mata. Bahkan ada juga dimiliki orang, tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, matanya cuma satu. Harus terima itu. Itu milik dari Allah. Malik berarti Malik itu milik ada di dalam diri kita. Ya. Ridwan, ridho, ikhlas. Siapa yang harus ridho? Ya kita. Ridho, sedekah, ikhlas. Itulah malaikat Ridwan yang selalu ikhlas menolong orang, yang selalu ikhlas membantu sesama. Itulah malaikat Ridwan. Tuh. Terus ada lagi dalam diri kita selain itu. Raqib, Atid. Dalam bahasa Al-Quran namanya kiroman katibin. Raqib itu pencatat amal baik. Artinya kita harus selalu berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, selalu positif tinggi kepada sesama, berarti jadi malaikat raqib. Itu maksudnya raqib itu. Atid, pencatat amal jelek. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka berarti jadi malaikat atid itu. Jelek banget pikirannya, jelek banget kelakuannya, berarti jadi malaikat atid. Berarti ada di dalam diri kita.
Jadi 10 malaikat itu sebenarnya adalah karakter yang ada di dalam diri kita. Jangan cari malaikat di luar diri. Oh nanti di kuburan saya ketemu Munkar Nakir. Enggak, sekarang. Bertanyanya Munkar Nakir itu sekarang. Itu harus dipahami dengan ainul yakin. Nah kemudian masuk ke dalam yang ketiga namanya hakul yakin. Hakul yakin berarti ma'rifah nih. Sudah kenal. Namanya hakul yakin berarti sudah kenal. Oh sudah kenal Jibril itu adalah ada di otak, di pikiran, yang mengendalikan akal pikiran kita. Sudah kenal. Oh sudah kenal Mikail itu adalah yang mengatur rezeki, yang merasakan kenikmatan dan lain sebagainya adalah Mikail, berarti ada dalam diri saya. Sudah kenal, sudah ma'rifah. Israfil yang meniup trompet bangkit kiamat, berarti sudah yang membangkitkan semangat, itu dia. Yang membangkitkan semangat belajar, semangat sholat, semangat bekerja, itu dia Israfil. Berarti kenal kita. Sudah ma'rifah, sudah. Israel sedang sakit, sedang sehat, sedang tidur, itu Israel, udah kenal kita. Kemudian Munkar Nakir yang selalu bertanya dalam diri kita positif dan negatif, itu dia Munkar Nakir. Lalu yang bertanya kepada kita Malik, ini punya saya, ini punya kamu, ini punya dia, itu Malik tuh. Ya, merasa memiliki. Ridwan, ridho, ikhlas, ridho dalam diri kita, ma'rifah, sudah kenal kita. Berarti malaikat Ridwan tuh kalau saya lagi ridho, ikhlas kepada siapapun gitu. Raqib, mencatat amal baik, itu selalu berbuat baik, oh berarti itu jadi malaikat Raqib gitu. Itulah ma'rifah, sudah kenal kita. Raqib itu dia yang selalu dermawan, itu Raqib. Atid yang selalu ngejelek-jelekin dirinya, jelek-jelekin orang lain, oh berarti itu malaikat atid, kenal. Nah sudah ma'rifah. Jadi ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu jawaban dari malaikat Munkar Nakir. Sekarang jawabannya, dan jawabannya sekarang dikuasai itu ilmu pengetahuan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Dalam ainul yakin, ma'rifah ini kita harus tahu. Dalam keseharian kita, setiap habis sholat suruh ngapain? Berzikir kan? Zikir subhanallah. Subhanallahnya berapa kali? 33 kali. Kemudian alhamdulillah. Ini dalam rangka ainul yakin ma'rifah. Alhamdulillahnya 33. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbarnya berapa? Sama 33. Pernah nanya enggak kenapa 33? Pernah nanya kenapa harus 33? Rahasianya apa harus 33? Ini kita mau supaya ma'rifah, supaya yakin, supaya ainul yakin. Jangan ilmu saja. Kalau mengenal ini cuma pengetahuan. Oh subhanallah 33 ilmu yakin. Alhamdulillah 33 ilmu yakin. Allahu Akbar 33 ilmu yakin. Malaikat Munkar Nakir itu nanya nih, kenapa 33? Kenapa cuma harus 1 kali, harus 3 kali? Nah, kita lihat dari ainul yakin. Ainul yakinnya apa? Yakin, oh subhanallah ini dialamatkannya kepada qalbu, ya, pada qalbu, pada hati. Jadi pada saat kita berzikir subhanallah itu dipatrikan ke dalam hati. Subhanallah, subhanallah gitu secara ainul yakinnya, ya. Terus
Lalu alhamdulillah itu dipatrikannya kemana? Dipatrikannya kepada badan, jasad, kepada tubuh. Alhamdulillah kepada tubuh, ya. Kemudian Allah Akbar ini kepada ruh. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang maha bijaksana, yang maha gagah, yang maha perkasa. Ya nyawa ini, kalau kita hidup nggak ada nyawanya kan mati. Makanya zikirnya Allahu Akbar. Itu secara ainul yakinnya, secara ma'rifahnya. 33 ini hitungannya apa? Nah, secara ma'rifah 33, yang pertama ini ada Allah, ada Rasul, ada manusia, insan. 3. Yang 31 lagi, ya, yang 31 lagi ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah itu ma'rifahnya. Jadi secara filosofisnya ini, oh ternyata 33 itu 3 yang pertama adalah Allah, Rasul, kita sendiri manusia. 3 yang kedua Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan ini jadi satu kesatuan yang disebut dengan ruh ini. Disebut dengan ruh, ya, dengan nyawa. Bahasa daerah kita nyawa. Ini kalau pada saat mati 3-3-nya harus balik ya ke Allah. Kalau yang balik cuma Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insannya nggak pulang, itu yang repot. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu 3-3-nya harus balik. Pada saat kita sakaratul maut yang diingetin apa? Kalau pada saat sakaratul maut yang diingetin mobil kredit belum lunas, raji'unnya ke situ. Nur Insannya balik ke mobil. Nurullah, Nur Muhammad yang berkembali kepada Allah, Nur Insannya nggak balik. Bijaksana Rasul, adakan doa, adakan tahlilan, adakan zikiran, membantu supaya Nur Insannya balik. Kenapa dia nggak balik? Karena nggak kenal ini, nggak marifat, nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi harus kenal Allah. Nah sama sekarang subhanallah, alhamdulillah juga sama ke situ larinya. Alhamdulillah 33. Zikirnya secara ainul yakin badan, untuk badan kita. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada empedu, ada paru-paru, ada otak, ada hati. Itu namanya alhamdulillah. Makanya di dalam tafsirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai penjamin kita. Itu alhamdulillah itu begitu. Kita kan kemarin nggak tahu, pokoknya alhamdulillah ya wis, alhamdulillah baik. Allahu Akbar ya wis, Allahu Akbar. Emang kata guru suruh begitu, nggak dikasih tahu. Nah sekarang kita kasih tahu, gitu. Ya, sampaikanlah kepada keluarga di rumah, kepada anak-anak, kepada kawan yang paham, yang mau. Yang nggak mau ya udah, jangan dipaksain. Gitu aja, ya. Nggak mau dengerin ya terserah, gitu. Kita yang penting kita sudah sampaikan. Nah. Kemudian ini zikirnya untuk hati subhanallah, supaya hati kita bersih. Subhanallah kan maha suci Allah, supaya hati kita suci bersih. Jangan punya pikiran jelek sama orang, jangan punya keyakinan jelek kepada Allah, musyrik, khurafat, tahayul, gak ada kekuatan kepada Allah selain Allah, gak ada, hanya Allah. Itu maksudnya maha suci Allah, supaya suci kalbu kita. Ini mah kita subhanallah cuma lipstick aja, habis subhanallah berantem ya, habis subhanallah ngomongin orang, waduh si anu gimana? Di mana subhanallah yang mendidik kepada karakter? Enggak ada sama sekali. Padahal kata Rasulullah jangan baca sesudah sholat subhanallah. Hujamkan di dalam qalbu ini, dalam hati subhanallah 33, ya, 3-nya kepada Allah, Rasul, kepada manusia. Kemudian 3 yang kedua Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, semuanya ada dalam diri kita.
Alhamdulillah pada seluruh tubuh terucapkannya Allahu Akbar pada ruh. Allah yang maha besar, berarti ruh ini yang maha dahsyat. Orang kalau hidup gak ada ruhnya gak bisa. Loyo. Kita sudah, kaki kita sakit aja udah gak bisa jalan. Ya. Makanya zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Roh duduk, berdiri, berjalan, berkata, ngomong, sujud, ruku. Yang ruku sujud itu dia nih, roh ini. Badan kita jadi makmum. Kalau merasa diri kita yang sholat bahaya, jadi musyrik. Yang sholat itu dia roh, yang ngomong roh. Sekarang yang diskusi kita sekarang ini teriak-teriak jadi dia nih. Kalau endang nggak ada rohnya udah nggak bisa ngomong lagi. Yang ngomongnya rohnya, yang menyampaikan ilmu dia. Kita nggak ada. Ini Allahu Akbar. Taubatnya seperti apa? Supaya ma'rifat. Ini ma'rifat. Ini ma'rifat. Taubatnya. Taubatnya hati. Nih kan hati nih. Taubatnya hati. Qalbu. Taubatnya hanya menyebut Allah, 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 Allah. Atau dengan nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu taubatnya hati. Ini ma'rifahnya nih. Oh, berarti orang berzikir menyebut Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Itu taubatnya hati. Supaya hatinya yang diingat Allah, supaya pada saat sakaratul maut yang ingat cuma Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai ada kisah tukang minyak tanah keliling, jatuh dia ke got, pingsan. Kata orang, Pak nyebut, bukan nyebut Allah, minyak. Kata dia tukang minyak, dia pikir sudah nyebut apa gitu. Padahal disebut Allah gitu ya. Makanya zikirnya, taubatnya Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah. Lakukan itu sendiri 10 kali, 20, 30, 40. Bisa. Buat siapa? Buat diri kita. Kalau ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak istri, ajak anak. Ayo kita menyebut Allah. Allah habis sholat maghrib misalnya berapa kali. Itu hanya menyebut Allah saja. Itu zikir, taubatnya hati. Lalu taubatnya badan. Ini taubatnya badan. Zikirnya kan alhamdulillah. Zikirnya alhamdulillah. Taubatnya la ilaha illallah. Taubatnya itu la ilaha illallah. Taubatnya badan. Karena dalam la ilaha illallah tadi dijelaskan apa? Ada sifat 20 di sini. Dalam kata la sifat nafsiyah, ilah sifat salbiyah yang 5, ilah sifat ma'ani yang 7, yang nyata. Allah sifat ma'nawiyah yang 7, yang batin. Ternyata la ilaha illallah itu tobatnya badan. Tobatnya badan. Kita ini tobatnya badan cuma baru la ilaha illallah. Lain halnya dengan Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus masuk ke dalam mengenal dirinya kan, ingin mengenal Allah. Makanya zikirnya dia bukan la ilaha illallah. Karena dia sudah ketemu dengan Allah, maka dia zikirnya la ilaha illa anta. Anta itu kan kamu, berarti ketemu, berhadapan. Makanya Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta. Dia kenal Allah. Karena dia dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Munkar Nakir bertanya, ma imamuka? Imam kamu apa? Al-Quran. Dikuasai enggak tuh Al-Qurannya? Itu maksudnya. Bukan hanya sebutan jawabannya Al-Quran, oh bisa berarti. Enggak bisa, bukan begitu. Pelajari itu seluruhnya Al-Quran yang 6.666 ayat supaya paham selagi hidup. Kan katanya ada secara syariah seumur hidup 1 kali khatam Al-Quran. Maksudnya bukan khatam membaca saja. Pelajari secara tuntas dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas.
Al-Quran itu kan surat dari Allah. Kenapa kita nggak mau peduli membaca, mempelajari Al-Quran itu? Coba kita pikirkan itu. Bagaimana kalau kita mati nanti ditanya di sana? Sekarang aja kita ditanya nggak bisa. Imam kamu siapa? Al-Quran. Paham nggak Al-Quran isinya? Fatihah yang sering kita baca setiap sholat, ngerti nggak apa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu isinya? Itu harus dipahami. Ternyata Fatihah itu 7 ayat. Itu isyarat 7 ayat itu 7. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, melontar jamarat 1 kali lontaran dengan 7 batu. 7 semua. Isra Mi'raj tanggal 27. Sholat berjamaah derajatnya sampai 27 derajat. Ada apa? Surat Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat 4 itu jumlah ismiyah, kalimat nominal. Itu mengisyaratkan bahwa dari mulai khalifah pertama Nas-Nas, khalifah kedua Azazil, khalifah ketiga Adam alaihi salam, peristiwa yang terjadi sama. Itu sudah digambarkan dalam surat Al-Fatihah ayat 1 dengan 4. Kenapa itu tidak ada kalimat fi'il, kata kerjanya? Itu maksudnya. Kemudian dari ayat 5 sampai 7 itu kata kerja. Hadayah ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kerja itu yang punya makna tajaddud, selalu berubah. Berdoa habis maghrib kita berdoa dan dengan sesudah isya pasti berbeda. Bangun malam berdoanya berbeda lagi. Anak muda yang belum punya pacar berdoanya pasti beda gitu. Yang sudah sepuh doanya beda lagi. Pengennya sehat gitu. Yang nggak punya uang beda lagi doanya. Mas Eko yang nggak punya bini doanya pengen punya bini kan gitu. Jadi berbeda-beda. Itu sudah diajarkan dalam suratul Fatihah. Pelajari. Jadi nanti kalau kita sudah mempelajari poin-poinnya dalam Al-Quran, begitu membaca surah udah paham duluan nih, berarti ini maknanya ini gitu. Harus begitu. Nah, malaikat Malik Munkar Nakir itu bertanya lagi, ma qiblatuka? Apa kiblatmu? Mazmur apa kiblatnya? Ka'bah. Ka'bah Baitullah kan itu. Al-Ka'bah qiblati. Ka'bah itu kan cuma persegi 4. Di Ka'bah itu ada batu namanya apa? Hajar Aswad. Ngerti nggak Hajar Aswad itu apa? Pokoknya kalau umroh haji aku nyium Hajarul Aswad. Apa maksudnya? Bagi Pak Yai mau cium atau tidak nggak ada urusan. Yang penting paham itu. Apa maksudnya itu Hajarul Aswad? Hajar itu batu, Aswad hitam. Yang lucunya dari mana itu batu? Dari surga. Oh berarti nanti Mas Arif kalau ke surga dagang batu cincin aja di sana. Itu harus ditanya. Yang nanya malaikat Munkar Nakir sekarang. Apa itu simbolnya sebenarnya? Sekarang tanya dalam diri kita. Ini latihan aja. Pak Yai jadi malaikat Munkar Nakir, kita yang ditanya. Dalam diri kita yang hitam itu apa? Apa? Rambut. Dalam diri kita yang hitam itu rambut. Rambut adanya di kepala. Ketika ibu kita lahir, kaki duluan atau kepala duluan? Itulah Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad itu ini dia nih, yang mendobrak rahim emak kita sampai ada yang mati, berdarah-darah dia, berdarah-darah dia. Itulah Hajarul Aswad. Makanya ketika kita tawaf, mulainya dari Hajarul Aswad. Kenapa? Mulai begitu kita lahir, mulai hidup.
Terlahir bayi menangis padahal bahasa Arabnya aina kemana saya mau kemana. Kenapa kita harus mencium Hajarul Aswad? Hormat kepada ibunda. Lalu kenapa kita harus berkiblat ke sana? Karena ruh kita bersumber dari ini, dari Allah. Berarti kita berkiblat hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Ini Ka'bah keliling tawaf nggak ngerti apa maksudnya. Kenapa disuruh tawaf? Kenapa disuruh nyium Hajarul Aswad? Orang paham. Yang lebih hebat lagi, pergi aja mau ketemu Allah, mau ke rumah Allah. Ketemu Allahnya juga enggak di sana. Wah, lebih celaka lagi. Ya. Nah ini pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu sekarang harus dijelaskan. Oh, ternyata Hajarul Aswad itu adalah ini kepala gua nih, yang mendobrak rahim emak gua pada saat lahir. Makanya kata Rasulullah, mulailah tawaf dari arah Hajarul Aswad. Begitu kita lahir, mulailah kita hidup di dunia sampai kembali lagi. Kenapa? Kiblatnya adalah Ka'bah, karena ruh kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui rahim ibu. Itu maksudnya. Itu yang maksudnya sejarah Ka'bah, sejarah Hajarul Aswad. Bukan hanya sekedar ritual Hajarul Aswad bentuknya kayak bono, udah dicium baik, pokoknya udah nyium aja, nggak tahu, pokoknya nggak bisa begitu. Harus dijelasin, harus paham. Kayak kita wukuf di Arafah, wukuf itu artinya diem menutup 7 pintu pikiran nih. 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut. Apa sih bersemedi, tapak. Wukuf itu. Jadi yang diingat cuma siapa? Cuma Allah. Ya Allah. Cuma Allah yang diingat. Ini wukuf di Arafah malah pada ngobrol merokok ngalor gitu. Ya apa artinya? Karena nggak paham. Wukuf di Arafah. Arafah itu artinya apa? Kenal siapa? Ya kenal Allah. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Itu. Jadi Hajarul Aswad itu kepala ini yang mendobrak rahim emak kita. Makanya sampai disimpulkan seperti itu. Kenapa disebutkan seperti itu? Kita harus patuh dan tunduk kepada ibu. Ya, kenapa? Karena ibu itu yang dititipkan oleh Allah ruh. Dititipkan oleh Allah ruh melalui sperma dari ayah kita. Itulah yang dimaksud dengan pertanyaan malaikat. Apa kiblatmu? Maka pasti jawabannya nanti iman kita yang menjawab. Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi zikirnya badan la ilaha illallah, tobatnya badan la ilaha illallah, zikirnya alhamdulillah. Lalu ruh ini zikirnya Allahu Akbar kan? Ruh itu zikirnya Allahu Akbar. Taubatnya ruh itu enggak ada suara. Taubatnya ruh, kita harus ma'rifah mengenal Allah. Taubatnya ruh nggak ada suara, nafas keluar nafas ke dalam nggak ada suara. Sambil jalan, sambil bawa mobil, sambil tidur, sambil diam tuh dilatih. Keluar ke dalam, latih 40 kali, apa 100 kali, itu latih. Ini ternyata kita supaya ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak RT. Kalau ngaji akidah tuh kayak gini, harus diulang-ulang dan harus memberikan contoh-contoh yang jelas gitu ya. Kalau fikih enak, bablas saja begitu, berbab. Kalau ini enggak, harus menjadi satu kesatuan ya. Kalau kita pahami dalam akidah ini secara letter book, nggak bakalan paham. Jadi isinya yang terkandung dalam Aqidatul Awam itu ya ini. Ada malaikat, ya, ada sifat Allah, nanti ada nama-nama Rasul yang kita ulang kemarin. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ya. Seandainya